Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, negara kita baru saja bulan-bulan terakhir ini digemparkan oleh satu kasus yang sangat besar yang berhubungan dengan kebijakan negara, yaitu adalah kasus pemagaran laut yang terjadi di Banten. Ya, yang mana menurut beritanya itu adalah akan menjadi proyek strategis nasional PIK 2. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah mereka menggunakan fasilitas umum berupa laut, yang mana laut itu akan mereka pagari, kemudian dibangun di situ fasilitas yang namanya proyek strategis nasional. Sebelumnya di tahun 2023 akhir sampai tahun 2024 juga terjadi proyek strategis nasional yang menimbulkan keresahan di masyarakat yang terjadi di Rempang. Terjadi bentrokan antara aparat dengan masyarakat karena terjadi penolakan perampasan tanah yang terjadi di Rempang sana. Ternyata tahun 2025 awal juga terjadi hal yang serupa, proyek strategis nasional kemudian merampas hak-hak para nelayan yang terjadi di Banten. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu ini menjadi polemik umat Islam di negara Islam yang konon katanya mayoritas penduduknya beragama Islam. 85% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Akan tetapi umat Islam senantiasa didolimi oleh rezim yang berkuasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana Islam memandang perampasan tanah secara paksa oleh negara atau oleh oligarki atau oleh perusahaan-perusahaan yang terjadi pada saat ini? Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, Islam itu memandang kepemilikan di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah kepemilikan individu, yang kedua adalah kepemilikan umum, yang ketiga adalah kepemilikan negara. Karena sejatinya langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita sebagai manusia untuk memiliki sesuatu. Ya. Artinya apa? Ketika manusia merasa memiliki, sebenarnya itu adalah izin dari Allah SWT kepada dia untuk memiliki sesuatu ciptaan Allah. Yang pertama, kepemilikan individu. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan individu? Artinya adalah izin dari Allah SWT kepada individu tertentu untuk memiliki sesuatu. Ya. Kemudian dari kepemilikan itu, Allah SWT mengatur bagaimana mekanisme tata cara memperoleh kepemilikan. Ya, Allah mengizinkan seorang individu memiliki sesuatu dengan cara apa? Misalkan, dengan cara warisan, dengan cara bekerja, dengan cara mendapatkan hibah, ya, dengan cara berdagang, berbisnis, dengan cara-cara halal lainnya. Makanya di dalam Islam, harta yang dimiliki secara haram itu disebut bukan kepemilikan. Artinya ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT, Allah tidak mengizinkan dia menikmati itu. Ketika dia menikmati, maka berarti dia telah melakukan dosa, memasukkan harta haram ke dalam perutnya. Ya, jadi ada kepemilikan individu. Yang kedua, kepemilikan umum, yaitu adalah fasilitas-fasilitas yang mana itu adalah menjadi hajat milik orang banyak. Allah memberikan izin kepada seluruh manusia untuk memiliki sesuatu secara bersama-sama. Ya, sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, bahkan riwayat Abu Dawud juga menyampaikan an-nasu syuraka'u fi salasin. Ya, fil kala'i wal ma'i wan nar. Atau dalam redaksi lain, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil kala'i wal ma'i wan nar. Manusia itu berserikat di dalam 3 perkara.
atau al-muslimuna, orang-orang Islam, orang-orang muslim itu berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama fil ma'i, itu dalam perkara air, ya, wal kalai, padang rumput, wan nari, dan api, sumber energi. Yang mana ketika kita membahas permasalahan pemagaran laut di Banten misalkan, atau perampasan tanah di Rempang, itu termasuk ke dalam kepemilikan umum sesuai dengan hadis yang tadi, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, ya, fil ma'i, di dalam perkara air. Air itu banyak, ada air laut, ada air tanah, ada air hujan dan sebagainya. Semua yang berjenis air yang merupakan hajat hidup orang banyak itu adalah menjadi kepemilikan umum. Maka tidak boleh dimiliki oleh individu, dimiliki oleh perusahaan, bahkan dimiliki oleh negara. Karena nanti negara juga memiliki kepemilikan sendiri yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kepemilikan umum, ya, yang pertama adalah hajat hidup orang banyak, yang kedua adalah tambang yang tidak ada habisnya. Ya, barang tambang yang tidak ada habisnya, ya, itu menjadi kepemilikan umum, termasuk an-nar, sumber energi, gas alam, emas, minyak bumi, batu bara. Semuanya adalah milik umum, haram dimiliki oleh individu, bahkan haram juga dimiliki oleh negara. Tugas negara dalam masalah kepemilikan umum adalah mengelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebenarnya ini juga telah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar kita, ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi yang terjadi saat ini, ya, di negara kita terjadi penyelewengan, baik penyelewengan terhadap undang-undang dasarnya sendiri, Undang-Undang UUD 45, apalagi terhadap syariat Islam, yang mana laut itu adalah milik umum, tidak boleh dipagari, tidak boleh diberikan sertifikatnya kepada perusahaan atau individu. Bahkan tanah juga milik umum. Kepulauan Rempang itu tidak boleh diserahkan kepada individu, tidak boleh diserahkan sertifikatnya kepada perusahaan, atau bahkan negara juga tidak boleh memiliki. Tapi saat ini negara kita malah menyerahkan kepada individu. Dan sekarang kasusnya masih belum selesai juga. Maka kami menghimbau kepada kaum muslimin seluruhnya, ya, marilah kita menegakkan keadilan. Secara hukum Islam, maka kasus pagar laut itu harus dibatalkan. Kalau seandainya itu adalah proyek strategis nasional kemudian mendolimi rakyat, ya, bahkan itu adalah merampas tanah rakyat yang menjadi hak milik umum dan menghalangi mata pencaharian nelayan di sana, maka ini adalah kedzaliman yang harus segera dihentikan karena ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan negara, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta juga mengizinkan negara memiliki beberapa harta. Di antaranya adalah misalkan ghanimah, ya, harta fai, harta kharaj, ya, dan sebagainya. Itu boleh dimiliki oleh negara. Negara berhak atau bebas menggunakan harta-harta itu sesuai dengan keputusan kepala negara. Dalam hal ini, kepala negara dalam Islam adalah seorang khalifah. Khalifah bebas memberikan harta-harta tersebut, ya, kepada siapapun yang negara kehendaki atau khalifah kehendaki. Akan tetapi ada juga yang tidak boleh dibagikan sembarangan, meskipun itu adalah dikelola negara. Contohnya adalah zakat. Zakat sudah ditentukan oleh syariat Islam atau Allah SWT, hanya diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat. Maka negara tidak boleh memberikan kepada sembarang orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hal ini menunjukkan apa? Islam itu sangat lengkap sekali dalam mengatur sistem kepemilikan, ya, atau dalam ini adalah bagian dari sistem ekonomi Islam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sehingga ketika negara kita kemudian menerapkan syariat Islam, kembali kepada syariat Islam, insya Allah, ya, rakyat di Indonesia atau di negara kita saat ini, mereka tidak akan ada yang terdolimi. Allah mulai dari kepala negaranya, pemangku jabatan-jabatannya, bahkan aparatnya, itu memahami esensi syariat Islam. Dan
Syarat Islam itu adalah memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika negara kita menerapkan syariat Islam, ya, tidak akan ada lagi kisah-kisah perampasan tanah rakyat, perampasan laut, perampasan aset-aset milik rakyat, ya, oleh negara dan kemudian diberikan kepada oligarki. Tidak akan pernah ada ketika kita menerapkan aturan syariat Islam. Karena Islam ini adalah mengatur dengan detail bagaimana kepemilikan itu bisa dimiliki oleh individu, bahkan masyarakat, bahkan negara. Oleh karena itulah masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada syariat Islam. Kita kembali mempelajari hukum-hukum Islam dengan cara membuka kembali kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama, kitab-kitab fikih, sehingga kita akan bisa meresapi, menyadari bahwasanya Allah SWT sungguh telah memberikan aturan yang komprehensif di dalam kehidupan kita yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian dilanjutkan oleh para khalifah Rasyidin. Mereka adalah menerapkan aturan dari Allah SWT, yaitu aturan syariat Islam. Sehingga ketika kita saat ini terjadi masalah antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dan aparat, ya, solusi negara saat ini adalah tidak ada. Hanya Islam yang memberikan solusi. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika terjadi perselisihan antara kamu, ya, antara rakyat dengan pemerintah misalkan atau dengan aparat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kembali kepada syariat Islam. Semoga ini bisa mencerahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.